kawan-kawan, bahasan kali ini memang saya buat di situ. Kalau kalian pikir, wah ini agak provokatif, tidak ya kawan-kawan ya. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan atau fakta. Maka saya tuliskan di sana, berhati-hati ya kan. Kalian harus bisa menolak orang Kristen yang murtad untuk masuk ke agama kalian. Agama apa saja itu? Ya agama apa saja. Mengapa demikian? Hal itu karena memang ada tertulis di dalam Alkitab, kawan. Ini tidak bisa kita kurang-kurangi, tidak bisa kita tambah-tambahi. Karena memang ini sudah tertulis di dalam kitab suci orang Kristen, sehingga kalau kalian tetap menerima mereka, inilah yang dikatakan kalian kena daripada ucapan yang ada di Bible ini ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan, saya tidak pernah mengarang-arang, tetapi itulah kata Alkitab. Berhati-hatilah terhadap orang Kristen yang murtad dan ikut agama kalian. Sebab kalau kalian baca ayat ini, kalian menjadi gelisah dan tidur tak nyenyak, hidup pun tak tenang. Apa itu kawan? Ini saya bagikan dulu kepada kalian ya. Maaf, di sini lagi hujan, petir kuat. Ya. Nah, ini saya hanya membahas 1 Tesalonika 4 ayat 1. Hanya satu ini. Akhirnya, ini akhirnya bahwa dikatakan pada akhirnya, saudara-saudara, sebentar ya. Sebentar. Kok jadi 1 Tesalonika 4 Tesalonika 1 ayat 1 Timotius, sorry kawan, saya salah tulis. 1 Timotius 4 ya kawan ya. Saya salah buka, maaf ya. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Nah, sampai sini kawan, kalian sudah paham bahwa Alkitab sudah menjelaskan bahwa akan ada orang yang murtad. Murtad itu artinya apa? Meninggalkan iman percayanya yang dahulunya dia menyembah Kristus, akhirnya meninggalkan Yesus Kristus. Itulah namanya murtad ya. Atau kalau di dalam perjanjian lama dikatakan menyembah Tuhan-Tuhan lain atau berhala. Ya kan? Tapi kalau di 1 Timotius 4 ini tidak dikatakan berhala saja ya. Tidak disebutkan berhala. Nah, kelanjutannya apa? Dikatakan di sini, lalu mengikuti roh-roh penyesat. Nah, ini yang saya bilang. Dan ajaran setan-setan. Berhati-hatilah kalian ketika menerima orang Kristen pindah agama ke agama kalian. Karena yang paling tidak mengenakan, di sini dikatakan, lalu mengikuti roh-roh penyesat. Ya kan? Padahal kalian bertuhan, punya Tuhan. Jadi Tuhan kalian itu dianggap oleh 1 Timotius 4 ini adalah roh-roh penyesat. Ya. Jadi ketika kalian menerima orang Kristen, agama apapun itu, jadi dia termasuk dari roh-roh penyesat yang ada di situ, bukan Tuhan, dan ajaran setan-setan. Jadi ajaran yang disampaikan oleh agama itu atau orang yang menerima orang murtad dari Kristen itu ya ajaran setan-setan. Ya kawan-kawan. Tetapi inilah masalah. Kalian pasti mengatakan, loh kami tidak menyembah setan, kami ajaran kami dari Tuhan, itu bagi kalian. Tetapi bagi Bible, itu setan-setan, ajaran setan-setan. Jadi ajaran yang setan itu yang mana? Ya ajaran dari Bible itu sendiri. Itu adalah ajaran Yesus Kristus, itulah ajaran kasih. Ajaran kasih itu bukan ajaran duniawi kawan, tetapi ajaran surgawi. Itulah hebatnya Bible ini ya. Langsung digaris bawahi dan berani dia mengatakan demikian kawan ya. Dia mengikuti roh-roh penyesat. Itulah saya buat judul ini, tolak. Kalau ada orang Kristen murtad mau gabung ke agama kalian, tolak. Kenapa demikian? Ya, menurut Alkitab, kalian itu adalah penganut ajaran setan. Dan yang mengajari itu kepada kalian bukan Tuhan, tetapi roh-roh penyesat. Ya, roh penyesat yang mengajari kepada kalian dan ada orang itu datang, dia menerima agama kalian. Maka itulah yang dimaksud ayat ini. Tetapi, ya kan? Kalau agama kalian apakah dikatakan di situ diajar roh penyesat atau apa? Tidak. Karena kan beda agama, sudah beda Tuhan.
Tetapi kalau ada orang yang murtad ini sudah dikatakan dia mengikuti, katakan agama A. Maka agama A itu berasal dari roh-roh penyesat dan dari setan-setan, ya dikatakan demikiannya, dan ajaran setan-setan. Ini memang agak apa kita lihat kawan-kawan, terlalu menohok. Loh, kami kan menyembah Tuhan. Saya misalnya terhadap orang murtad, saya pindah agama ke sana, saya menyembah Tuhan. Ya, bagi kau menyembah Tuhan, tetapi Alkitab mengatakan kau bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah setan-setan. Ya kan? Karena ajaran yang kau imani berasal dari roh-roh penyesat. Alkitab mengatakan, bukan saya kawan. Ya. Memang tidak dikatakan di sini agama. Dan kalian nanti bisa menguji apakah benar kata Alkitab ini bahwa saya ikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya silakan saja. Artinya Alkitab di sini mau mengatakan bahwa ajaran Yesus Kristus itulah yang betul-betul ajaran dari surga. Uji juga. Bahwa apa ajaran Yesus itu? Kasih. Ya, kasihilah musuhmu, doakan, ampuni, yang begitu-begitu. Coba kalian uji, ada nggak ajaran itu dari duniawi atau ajaran setan kita untuk mengasihi? Jelas tidak ada. Lantas kenapa dibilang ajaran dunia itu, ajaran selain Kristus itu ajaran roh-roh penyesat dan setan-setan? Ya, Alkitab melihat bahwa tidak ada kasih di agama lain itu, dan itu bisa kita buktikan ya. Apakah disuruh membunuh orang yang tidak seiman atau disuruh menghina orang yang tidak seiman, itu bagi Alkitab itu adalah ajaran roh-roh penyesat atau setan-setan. Ya kawan-kawan. Nah, itulah sebabnya tolak. Kalau kalian lihat ada orang Kristen yang mau pindah ke agama kalian, maaf ya kawan, bilang saja. Kami tidak mau nanti dituduh oleh 1 Timotius 4 ayat 1 bahwa kau itu belajar kepada kami itu adalah roh-roh penyesat dan yang mengajari kau itu adalah setan-setan. Ya, karena kami tidak menyembah setan. Karena kami tidak menuhankan setan, tapi menuhankan Tuhan yang kami sembah gitu ya. Tolak kawan. Kalau kalian tidak tolak bagaimana? Ya, dari segi kebahagiaan kalian bahagia karena bertambah satu pengikut kalian. Tetapi begitu kalian baca ayat ini, kalian akan dahi kalian akan berkerut. Pahit juga Bibelnya, ternyata kami dicap. Jadi Bibel itu langsung memberi cap, ya, bahwa orang yang murtad itu dia mengikuti roh-roh penyesat. Dan ajaran yang dia terima itu dari setan, para setan, ya, setan-setan. Itulah sebabnya banyak perubahan perilaku. Ketika ada orang Kristen murtad, ketika dia di Kristen, dia jarang menghina-hina agama lain secara terang-terangan atau lewat video atau lewat apa ya, kecuali dia mempertahankan imannya. Memang banyak sih kita lihat orang Kristen menghina-hina, tetapi itu bukan sebuah ajaran, tetapi itu perilaku menyimpang. Namun setelah dia meninggalkan Yesus, ya, dia pindah ke agama lain, kan dibilang roh-roh penyesat dan setan-setan, kelakuannya seperti setan, ya. Dia mulai menghina-hina Kristen, memaki-maki Kristen, memaki-maki Yesus. Pokoknya dia menggenapi apa yang tertulis ini kawan. Boleh dikatakan ada perubahan tingkah laku dari yang baik menjadi pengikut setan atau jadi gila. Jadi berhati-hatilah kawan. Kalau ada orang Kristen murtad dari agama Kristen, lalu dia datang ke agama kalian, hati-hati ayat ini. Maka Bibel menuduh kalian itu adalah pengikut roh-roh penyesat dan dia menerima ajaran dari setan-setan. Padahal yang diberi katakan kan ajaran agama kalian. Bukan saya yang mengatakannya, tapi Bibel. Ya, betapa beraninya Bibel mengatakan demikian. Ya, karena ini berasal dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Dan kalian bisa menguji apakah ajaran kasih itu ada setan di dalamnya? Jelas tidak. Dan kalian uji apakah orang begitu meninggalkan Yesus, benar nggak dia mengikut ajaran-ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan? Uji saja. Contoh, misalnya saya agama B, pindah murtad orang dari Kristen masuk ke agama B ini. Saya akan menguji, saya lihat tingkah laku dia. Kalau ternyata benar, artinya Bibel ini adalah kitab suci yang sesungguhnya dari Tuhan. Apa yang diucapkan di Bibel tidak pernah bohong, tidak pernah meleset, dan tidak pernah tidak tergenapi. Ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, itulah pelajaran kita hari ini. Saya cukupkan dulu sekian. Ingat, tolak kalau ada orang Kristen murtad masuk ke agama kalian karena kalian dikatakan Bibel adalah roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa bagi pencari kebenaran
firman